Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali pada saat ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya memberikan sebuah tema singkat, yaitu kerelaan. Sekali lagi, kerelaan. Kenapa kita berbicara soal kerelaan? Karena di sini menjadi poin penting. Saya tidak mau berbicara soal memberi, tetapi saya mau membawa kita lebih kepada kerelaan. Karena dengan kerelaan kita tidak akan melakukannya dengan keterpaksaan. Berbeda, ketika kita rela melakukannya, maka entah itu tenaga, entah itu dana, entah itu waktu, kita akan kerjakan bukan dengan keterpaksaan atau dengan bersungut-sungut. Tapi ketika kita melakukannya dengan keterpaksaan, maka tadi kita merasa, waduh, kok saya kerjakan ini ya, kok saya kerjakan ini ya, kok saya kerjakan ini ya. Dan akhirnya nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya kita, yang ada justru malahan menyalahkan. Tuhan mau ajarkan melalui nats ini agar kita kerjakan segala sesuatu dengan kerelaan. Artinya kerelaan adanya kesadaran bahwa ya, dalam segala sesuatu yang saya kerjakan, saya menyadari betul bahwa ini menjadi bagian saya. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita melakukannya dengan kerelaan, artinya kita siap berkorban, dan kita lakukannya pasti akan dengan sukacita. Tetapi kalau tadi disuruh papa mamanya, atau mungkin ada orang yang meminta tolong, ya udahlah kerjain dengan keterpaksaan, ya lama-lama susah dikerjakannya. Meskipun kelihatannya pekerjaan sepele, seperti mungkin anak kecil kalau dipaksa untuk mencuci piring bukan karena kerelaan, mereka akan hitung-hitungan, nih aku sudah kerjain ini nih, aku sudah kerjain ini nih, dan akhirnya kok jadi malah hitung-hitungan. Tapi kalau tadi dengan kerelaan, artinya dengan kesadaran diri melakukannya, maka apapun yang dikerjakan tidak akan terasa berat. Karena tadi kerelaan, sama seperti teladan Tuhan Yesus yang merelakan kedudukannya yang maha kudus, meninggalkan semua jabatannya, dan dia mengambil rupa manusia untuk menjadi bagian untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau bukan karena kerelaan, itu tidak akan dilakukan. Tetapi tantangan yang berat yang dialami Tuhan, dia kerjakan dengan sukacita, penuh dengan kasih, karena dia menyadari bagaimana kehidupan manusia tidak akan lepas dari dosa tanpa campur tangan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, teladan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat, penuh dengan kerelaan mengorbankan dirinya, harusnya juga menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana pelayanan rasul-rasul, bagaimana umat Israel pada saat membangun bait Allah, mereka memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan itu karena pimpinan penyertaan Tuhan, adanya kesadaran di dalam kehidupan setiap orang-orang yang melakukan. Demikian juga hendaknya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya memiliki kesadaran penuh sebagai orang yang percaya, sehingga di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan keberagamaan kita, kita lakukan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Sehingga kalau diwaktukan untuk ibadah, tidak terpaksa beribadah,
ketika di waktunya kita untuk melayani, bukan terpaksa melayani. Ketika waktunya kita untuk memberi, kita tidak terpaksa untuk memberi, tetapi melakukannya dengan kesadaran penuh dengan kerelaan, dan akhirnya ada sukacita yang kita rasakan karena tadi kerelaan menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang nats yang kita baca tadi di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi harus ada sukacita, maka dia bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa. Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Jadi di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, hendaklah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan kita kerjakan dengan sukacita. Tugas tanggung jawab kehidupan kita kerjakan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Jadi di dalam kehidupan kita sangatlah penting, di dalam kehidupan kita kerjakan dengan kesadaran, karena dengan kesadaran kita pasti akan kerjakan dengan penuh sukacita dan kerelaan dan bukan keterpaksaan. Karena itu biarlah kehidupan kita seturut dengan kehendak firman Tuhan,